Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam pengadaan, salam semangat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang sore hari ini kita kembali bersua untuk mengikuti kelas daring yang merupakan agenda atau jadwal rutinitas kita dalam kelas PBJ MSTC. Yang kami hormati Direktur Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Muji Santosa, beserta semua kru MSTC, semoga sehat selalu dan selalu diberkahi. Amin. Terima kasih atas tugas yang diberikan pada hari ini. Yang terhormat dan teristimewa, narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Vidi Januardani. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Pak Madin, sehat Bapak? J. Ya, sehat. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, cuma suasananya terus Alhamdulillah, di Jakarta ini. sehat-sehat ya. Nah, salam kenal ya. Saya Mahdin dari Sulawesi Tengah di Pemda Kabupaten Morowali. Morowali, wah, jauh juga Iya, ini ya. iya. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang sempat bergabung pada ruang Zoom di siang hari ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga tugas keseharian kita, baik tugas kantor maupun tugas dan tanggung jawab kita dalam keluarga, senantiasa diberikan kemudahan sehingga dapat berjalan lancar, tuntas semuanya seperti yang kita harapkan tentunya. Amin. Pada hari ini kita akan diberikan sharing materi tentang Rencana Umum Pengadaan RUP tahun 2025. Tentunya terkait tentang bagaimana penyusunan perencanaan pengadaan, tentang pengadaan yang menggunakan dana APBN dan APBD, mulainya kapan, prosesnya bagaimana, apakah sudah sesuai SOP, bagaimana RUP pada belanja e-purchasing, apakah satu kode RUP e-purchasing itu bisa digunakan berapa kali? Ya, semuanya itu tentunya akan kita ketahui bersama setelah kita diberikan sharing penjelasan. Sebelum beliau paparkan materinya, saya bacakan profil singkat dari beliau. Eh, Beliau adalah seorang ahli media pengelola barang dan jasa, Ketua Tim Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di beberapa keahlian, beliau adalah eh, profesional sebagai advisor, asesor, dan fasilitator. Juga seorang procurement spesialis dan juga sebagai pokja pemilihan. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, seperti biasanya materi akan disampaikan oleh narasumber dalam waktu 45 menit. Setelahnya kita dapat berdiskusi tentang hal-hal yang belum jelas. Eh, itu dapat kita mengajukan pertanyaan dengan raise hand lebih dulu atau juga melalui kolom chat.
Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang sore hari ini, sejenak saya mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Alhamdulillah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan saksama paparan materi oleh narasumber kita, Bapak Vidi Januardani. Waktu dan ruang kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Pak Martin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam salam sejahtera. warahmatullahi Mudah-mudahan kita wabarakatuh. semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam keberkahan sehingga kita nanti bisa bermanfaat untuk diri kita, organisasi kita, keluarga kita, bangsa, dan negara. Baik, sebelumnya saya hormati Pak Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting, yang telah memberikan saya untuk diskusi atau sharing di siang ini, di siang yang kelabu ya, cuma karena mendung terus. Eh, yang saya hormati Pak Martin sebagai moderator yang memfasilitasi di siang ini, Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum Muji Santosa and Training ini, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Saya diminta Pak Muji bicara terkait dengan RUP 2025. Jadi sebenarnya seperti apa sih RUP 2025 yang akan ke depannya seperti apa gitu. Jadi nanti saya akan coba share screen materinya. Baik, jadi saya diminta Pak Muji untuk diskusi terkait dengan rencana umum pengadaan. Tadi sudah dikenalkan profil saya dengan Pak Muhdin. Nggak panjang lebar ya, mungkin kita diskusi. Baik Bapak Ibu sekalian, setiap eh, kita tahu bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu ada tahapan yang memang harus apa namanya harus eh, ditaatin. Ini menjadi sebuah alur proses pengadaannya. Mulai dari perencanaan pengadaan, terus nanti ada persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Artinya alur ini yang nanti harus selalu ada di mindset Bapak Ibu sekalian. Eh, Kapan itu di perencanaan pengadaan, kapan di persiapan pengadaan, kapan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan kapan serah terima. Nah, hari ini kita akan bicara terkait dengan rencana umum pengadaan atau biasanya itu adalah ada tahap awal terkait dengan perencanaan pengadaan. Jadi ini yang perlu nanti kita jadi fokus kita ini adalah perencanaan pengadaan sampai nanti munculnya adalah rencana umum pengadaan. Baik, sebagai 2 tahun 2020 di Perpres 16 tahun 2018 seluruh belanja pengadaan barang dan jasa, informasi rencana umum pengadaan, sirup LKPP dan mengisi e-kontrak pada sistem pengadaan secara elektronik. Artinya apa? Bahwa di sini ada kewajiban Bapak Ibu mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang dan jasa. Artinya seluruh kira-kira mana saja yang akun belanja pengadaan barang dan jasa, mana yang tidak, itu harus Bapak Ibu harus umumkan melalui rencana umum pengadaan. Jadi ini yang perlu nanti ditaati dan dipedomani oleh teman-teman seluruh satuan kerja atau eh, dinas atau organisasi perangkat daerah. Artinya adalah mengumumkan seluruh belanjanya, kecuali apa? Belanja gaji. Nah, kalau belanja gaji itu
atau belanja akun 51 di belanja gajinya atau tunjangan kinerja atau Bapak Ibu sekalian, yang sering terjadi saat ini adalah kita ya Bapak Ibu mengumumkan RUP itu saat ini hanya megang adalah RKKL atau RKPD-nya, lalu ngisi sirup dan ngumumin sirup. Ini yang saat ini banyak kan dilakukan. Padahal yang seharusnya dilakukan pada saat nyusun RKKL atau RKPD, di situ akan muncul sebenarnya Bapak Ibu harus sudah mulai menyusun namanya perencanaan pengadaan. Artinya RKKL itu muncul atau RKPD itu muncul berdasarkan program kegiatan yang sudah menjadi ketetapan di dalam Renstra atau Renja pemerintah, Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah, yang nanti bersamaan dengan proses tersebut, nanti Bapak Ibu harus sudah menyusun juga identifikasi kebutuhan barang atau jasa. Kategorinya apa itu masuk keadaan barang, pekerjaan konstruksi, pekerjaan jasa konsultasi, pekerjaan jasa lainnya atau pekerjaan teregistrasi. Ya, artinya dari sini dari awal pada saat nyusun anggaran pun ini sudah disiapkan atau sudah disusun oleh para PA atau KPA dan PPK. Setelah sudah ditahu adalah menentukan jenis barang dan jasanya, baru nanti di situ ditetapkan kira-kira cara pengadanya melalui penyedia atau swakelola. Nah, cara swakelola itu menggunakan tipe 1, 2, atau 3, atau 4. Kalau melalui penyedia, dilakukan melalui purchasing, pengadaan langsung, tender, pengadaan dikecualian, dan seterusnya. Artinya, kita sudah menetapkan, oh ini paling cocok adalah dengan swakelola. Oh ini adalah paling cocok adalah tender. Oh ini adalah yang paling cocok adalah dengan setelah kita sudah punya pemaketan untuk usaha kecil, ini untuk usaha non kecil dan seterusnya. Artinya ini jelas sebenarnya alur. Setelah itu baru kapan kira-kira belanja barang atau jasa itu dimanfaatkan, ya. Belanja barang atau itu kapan dimanfaatkan? Nah, itulah yang nanti Bapak Ibu isi di dalam mengisi RUP di sirup. Jadi artinya apa? Sirup itu tidak ujuk-ujuk menjadi sirup begitu, tapi ada proses sebelumnya yang nanti Bapak Ibu harus tuangkan di dalam aplikasi sirup tersebut. Jadi proses ini selama ini jarang sekali dilakukan, sehingga teman-teman selama ini hanya pegang RKKL atau RKPD-nya, terus kemudian itu baru diisi sirupnya. Padahal ada prosesnya, kan gitu. Nah, jadi untuk menjadi sirup tadi itu sekali lagi tidak serta merta, tapi ada proses. Mulai dari identifikasi kebutuhan. Saya tampilkan tabel ini adalah proses. Jadi teman-teman pada saat nyusun RUP itu sudah pegang namanya tabel perencanaan pengadaan. Jadi contoh belanja ruangan, asesmen. Nah, itu untuk apa? Lokasi apa? Kode akun belanjanya seperti apa? Apakah ini termasuk pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi? Kode KBKI atau KBLI-nya berapa? Ini nanti cara pengadanya melalui purchasing atau melalui tender atau melalui pengadaan langsung. Judul paketnya apa? Nah, nah kalau penyedia, kalau swakelola tipe berapa? Nah, ini untuk usaha kecil atau non kecil, kapan dilaksanakan, anggarannya totalnya berapa, sumbernya dari mana. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ini dari awal pada saat nyusun anggaran, bersamaan dengan nanti nyusun perencanaan pengadaan, itu nanti harusnya idealnya adalah sudah punya tabel namanya tabel perencanaan. Nah, tabel inilah yang nanti digunakan teman-teman untuk menyusun rencana umum pengadaan. Sebagaimana ketentuan di sini. Alur yang harusnya dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Jadi di sini kita bisa lihat tabel perencanaan. Sebagai rencana belanja tahun depannya.
Nah, ini adalah idealnya Bapak Ibu jadi RUP itu harus ada proses dulu semacam itu. Ya. Nah, yang berikutnya tadi ada kesalahan di dalam antara mana itu belanja pengadaan, mana belanja non pengadaan. Ya, ya. Di sini terutama belanja swakelola. Nah, ini saya contohkan adalah honor. Nah, gaji itu harusnya tidak masuk di dalam kategori belanja pengadaan. Karena dia statusnya adalah non pengadaan. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh LKPP sendiri bahwa belanja pengadaan itu ada dua kategorinya, ada media dan belanja melalui swakelola. Nah, belanja melalui swakelola itu contohnya penyusunan kajian, kegiatan penyuluhan, kegiatan kelompok masyarakat, pemeliharaan jalan lingkungan, pengembangan sistem itu juga bisa dilakukan secara swakelola. Nah, untuk penyedia, nanti teman-teman sudah paham apa itu pembangunan jalan, gedung, waduk, jembatan, beli ATK, sewa kendaraan, langganan internet, dan seterusnya. Tapi di dalam swakelola tersebut ada irisan bahwa di dalam kegiatan swakelola dimungkinkan ada kegiatan yang dilakukan melalui belanja. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai penyedia dalam swakelola. Ya, jadi makanya muncul kategori penyedia dalam swakelola artinya apa? Di dalam kegiatan penyusunan kajian dengan perguruan tinggi atau ormas tersebut butuh belanja bahan. Belanja apa? ATK, belanja konsumsi, ya, belanja makan siangnya. Nah, itu kan perlu. Artinya karena perlu, maka belanja ATK, belanja konsumsi itu kan tidak dilakukan sendiri. Kita nggak bisa nyetak kertas sendiri, pasti beli. Makanya beli itulah masuk di dalam kategori penyedia dalam swakelola. Bapak Ibu sekalian, LKPP juga memberikan beberapa hal panduan. Di sini kalau honorarium atau narasumber itu sebenarnya tidak masuk kategori belanja pengadaan. Ya. Perjalanan dinas terutama di uang harian itu tidak masuk kategori belanja pengadaan. Hibah dalam bentuk uang itu bukan dalam kategori belanja pengadaan. Nah, bantuan operasional atau sosial dalam bentuk uang itu termasuk tidak kategori penyedia atau swakelola atau penyedia dalam swakelola, tapi adalah kategori belanja non pengadaan. Artinya nggak masuk Bapak Ibu sekalian, karena dianggap itu adalah transaksi langsung dalam bentuk uang langsung ke penerima kalau hibah, perjalanan uang kalau memang perjalanan dinas sebagai uang harian dan seterusnya itu. Jadi ini adalah kira ini masuk belanja pengadaan atau belanja non pengadaan. Nah, nanti kita akan petakan. Nah, ini contoh banyak kasus teman-teman pada saat input RUP di dalam RUP-nya adalah isinya adalah belanja perjalanan dinas dalam kota. Itu pengadaan langsung. Belanja perjalanan dinas biasa. Isinya apa? Perjalanan semua. Nah, tapi pastikan dulu perjalanan di sini adalah apakah sudah include termasuk uang hariannya, apa sudah dipisah antara uang harian, tiket, hotel, dan biaya transportasi. Kalau memang sudah dipisah, maka perjalanan dinas di sini adalah masuk kategori belanja pengadaan. Kenapa? Beli tiket, ya, bayar hotel. Nah, itu nanti artinya masuk kalau masuk. Tapi kalau di dalam satu belanja pengadaan ini include termasuk uang hariannya, ya, uang hariannya, maka itu nanti tidak bisa dikategorikan sebagai belanja pengadaan karena sudah gabung di situ. Maka nanti dikategorikan sebagai belanja non pengadaan. Ya, nah ini juga sama honor. Jadi honor juga sama, honor itu sekali lagi tidak masuk di dalam kategori belanja pengadaan, tapi masuk di dalam kategori masuk kategori belanja non pengadaan. Kecuali honor di sini adalah pembayaran upah atau atas jasa misalnya untuk tenaga kontrak yang kontraknya perorangan PJLP. Nah, itu adalah masuk kategori penyedia. Jadi
Artinya ini yang nanti Bapak Ibu tolong dicermati kembali pada saat Bapak Ibu menyusun rencana umum pengadaan terkait dengan mana ini kategori penyedia, masuk kategori swakelola, masuk kategori apa namanya non pengadaannya. Jadi di sini jelas rencana pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, RUP itu adalah daftar rencana. Jadi kita sudah punya tadi yang saya sebutkan tadi. Inilah list kita. Tahun depan mau belanja apa? Meja ruang kerja, meja klinik. Nah, kita sudah punya list apa itu speknya, apa cara pengadaan seterusnya. Jadi ini adalah daftar yang nanti sebagai daftar rencana pengadaan barang jasanya. Jadi selama ini kan kita selalu pegang RKA atau kewajiban Bapak Ibu untuk menyusun rencana umum pengadaannya dengan membuat daftar rencana belanja barang atau jasa. Nah, Bapak Ibu tolong dicek kembali apakah di satuan kerjanya sudah ada SOP terkait dengan perencanaan pengadaan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus melakukannya? Dokumen apa yang harus menjadi harus disiapkan? Outputnya apa? Bapak Ibu lihat di pedoman di dalam penyusunan perencanaan pengadaan. Dan idealnya setiap daerah harusnya punya standar operasional sehingga memang benar-benar itu menjadi standar acuan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, alur perencanaan pengadaan. Jadi kalau selama ini kan Bapak Ibu tahunya RUP, RUP aja. Itu ada proses panjang yang memang tidak semena-mena menjadi RUP. Tapi mulai dari mana? Mulai dari arah kebijakan, mulai dari restra kementerian lembaganya. Setelah restra nanti diturunkan menjadi rencana kerjanya, KLPD-nya. Nanti setelah muncul renja KLPD akan muncul namanya apa? Komponen. Nah, bersamaan dengan menyusunnya program kegiatan tersebut adalah adanya identifikasi kebutuhan. Artinya program yang sudah disusun oleh bagian program sesuai dengan renja, restra dan renjanya tadi, kira-kira dibutuhkan apa? Kegiatannya seperti apa? Butuhnya seperti apa? Maka dilakukan namanya identifikasi kebutuhan. Ya. Nah, setelah identifikasi kebutuhan, setelah kita tahu identifikasi kebutuhan isinya apa aja, identifikasi kebutuhan, terus kita butuh apa? Oh, butuh laptop misalnya. Laptop itu speknya seperti apa? Ya, laptop butuhnya seperti apa? Terus berapa kira-kira harga laptopnya? Itu yang artinya itu muncul di dalam proses identifikasi kebutuhan. Ya, nah hasil identifikasi nanti masuk rencana kegiatan dan anggarannya. Setelah nanti bersamaan dengan munculnya identifikasi kebutuhan tadi, Bapak Ibu nanti begitu sudah ada usulan identifikasi kebutuhan tadi termasuk spek dan RAB-nya, nanti Bapak Ibu baru melakukan identifikasi pengadaan. Ini nanti masuk belanja modal, belanja barang, atau belanja jasa, atau belanja hibah. Nah, hasil identifikasi kebutuhan tadi nanti akan ditetapkan. Tadi misalnya butuh laptop. Nah, nanti akan ditetapkan laptop itu masuk kategori barang atau jasa. Nah, setelah kita tahu itu masuk kategori barang, nanti belanja laptopnya, cara pengadaan laptopnya seperti apa? Lewat tender, purchasing, pengadaan langsung, dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu cara pengadaannya, nanti baru dipaketkan. Ada nggak yang paketnya kira-kira ini untuk usaha kecil atau untuk bisa dilakukan konsolidasi? Nah, setelah kita tahu ini adalah paket dikonsolidasikan atau pemaketannya menjadi 2 paket atau 3 paket, baru disusun jadwalnya. Kapan proses persiapannya,
kapan proses pemilihannya, kapan mulai kontraknya, kapan berakhir kontraknya, itu disusun Bapak Ibu sekalian. Dan kapan terakhir barang itu akan dimanfaatkan. Jadi kita sudah menyusun, terakhir adalah di anggarannya. Anggarannya butuh berapa sih sebenarnya? Kalau lihat dari awal disusunnya, oh butuhnya 500 juta. Maka 500 juta itu tolong dicek. Anggaran apakah itu sudah termasuk biaya ongkos kirim, sudah termasuk pajak, sudah termasuk keuntungan, sudah termasuk instalasi, dan seterusnya. Nah, setelah selesai semua itu disusun, maka nanti Bapak Ibu tinggal mengumumkan di dalam rencana umum pengadaan melalui aplikasi sirupnya. Jadi ini adalah alur bagaimana merencanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diingatkan bahwa di sini penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dapat dimulai bersama dengan pembahasan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Sedangkan untuk APBD dapat dimulai bersama dengan rancangan perda tentang APBD dengan DPRD. Jadi ini adalah kapan kita harus mulai bekerja untuk menyusun perencanaan pengadaan. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa, itu adalah merupakan kegiatan yang mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Nah, pada saat perencanaan pengadaan ini, Bapak Ibu, dimulainya dari mana? Identifikasi pengadaan, penetapan jenis barangnya, cara penetapannya, cara pengadanya, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan maupun anggarannya. Jadi ini adalah yang dinyatakan sebagai dalam perencanaan pengadaan. Baik. Jadi prosesnya yang tadi ini setelah munculnya restra, renja, program dan kegiatan, langkah berikutnya adalah identifikasi kebutuhan dengan penyusunan anggaran sesuai dengan kriterianya. Apa itu identifikasi kebutuhan? Merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan, meneliti, serta mencatat data dan informasi akan kebutuhan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada rencana kerja kementerian atau rencana kerja pemerintah daerah. Berarti identifikasi kebutuhan artinya apa? Kita mengumpulkan berdasarkan renja, kita butuh apa ini? Renjanya apa? Dukungan manajemen. Apa itu kira-kira yang untuk mensupport dukungan manajemen? Butuh apa? Ada pelatihan, butuh belanja rutin, butuh belanja untuk konsumsi, dan seterusnya. Itu semua menjadi bagian di dalam proses identifikasi kebutuhan. Nah, pada saat penyusunan anggaran itu, Bapak Ibu nanti fokusnya adalah satu, perlu memperhatikan identifikasi kebutuhan sesuai dengan rencananya. Saya disusun speknya, nanti ada nggak orang jualannya, ada nggak penyedianya, ada nggak barangnya di pasarnya, ya. Nah, nanti setelah itu tolong diperhatikan lagi, kira-kira ada nggak produk dalam negerinya. Nah, setelah itu baru nanti disusun, selanjutnya adalah disusun kira-kira rencana anggaran biayanya berapa, sesuai dengan spek yang disusun sesuai dengan spek berdasarkan kebutuhan barang atau jasa yang direncanakan sesuai dengan rencana kerja tadi. Nah, RAB inilah sebenarnya yang dasar sebagai dalam pengusulan anggaran. Jadi anggaran yang nanti Bapak Ibu munculkan pada saat menyusun anggaran, ya, yang untuk 2025 kan udah mulai bulan kapan itu? Juni, Juli ya, kalau nggak salah sudah mulai itu. Itulah yang nanti dasar untuk nanti akan ditetapkan menjadi DIPA atau menjadi DPA. Jadi ada proses Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, perlu diingatkan juga nanti Bapak Ibu pada saat menyusun identifikasi kebutuhan ini, Bapak Ibu nanti diminta untuk prinsip efisien dan efektif, ya. Apakah ini punya aspek berkelanjutan, ya? Apakah ini ada barang ada di katalog? Kira-kira ada nggak di dalam aset kita, BMN kita atau di BMD kita, ada nggak semuanya? Jadi tolong nanti pada saat melakukan identifikasi, hal-hal ini nanti perlu menjadi pertimbangan pada saat Bapak Ibu melakukan menyusun identifikasi kebutuhan. Ya,
ketika Bapak Ibu belanja barang, identifikasi kebutuhan, ya pasti ya berhubungan dengan program kegiatan KRO RO untuk APBN sampai subkomponen. Kalau untuk daerah adalah sampai subkegiatan. Demand apa supply-nya, kesesuaian barang yang akan dibutuhkan. Kira-kira butuh nggak, sesuai yang seperti apa sih kebutuhan barangnya? Kira-kira layak nggak barang yang akan tersedia, yang tersedia? Kira-kira ada nggak barang? Jadi kita lihat nanti di catatan aset, ada nggak barang ini? Oh, ini memang sudah rusak. Nah, kan ada ya di aset itu BMN atau BMD kan statusnya masih baik, gitu kan. Kira-kira siapa yang memerlukannya? Kira-kira biayanya berapa? Kira-kira kalau sampai kantor itu seperti apa cara pengirimannya? Apakah kemungkinan ada dikonsolidasi? Artinya ini harus melihat demand-nya semacam ini. Supply-nya adalah Bapak Ibu nanti ketika belanja barang melakukan analisis pasar, cek kemudahan mendapatkan barang di pasaran, tingkat komponen dalam negerinya, jumlah produsen dan atau pelaku. Ibu mau belanja barang, bagaimana identifikasi barang? Ini adalah beberapa hal yang nanti Bapak Ibu harus perhatikan. Atas hasil identifikasi dan berdasarkan program kegiatan sampai ke subkomponen untuk APBN atau program kegiatan sampai subkegiatan, maka nanti akan muncul butuh apa? Oh, kami butuh meja ruang asesmen. Kami butuh kursi ruang kerja. Kami butuh meja ruang klinik. Artinya kita sudah tahu kebutuhan kita. Butuh meja, butuh kursi, dan meja untuk ruang klinik. Kalau untuk pengadaan barang. Kalau pekerjaan konstruksi, nah, perlu nanti pada saat identifikasi, perlu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Fungsinya untuk apa? Targetnya untuk apa? Sasarannya untuk apa? Kompleksitasnya pekerjaannya seperti apa? Kira-kira pekerjaan konstruksi kita nanti kompleks nggak? Kira-kira mampu dilakukan oleh usaha kecil nggak? Kapan kira-kira waktu penyelesaiannya? Berapa bulan tuh pekerjaan konstruksinya? Apakah pekerjaan bahan produk dalam negeri apa enggak? Ya, kira-kira sudah kelayakan apa enggak? Desainnya seperti apa. Jadi ini yang nanti perlu nanti didiskusikan pada saat melakukan identifikasi pengadaan terkait dengan pekerjaan konstruksi. Hasil identifikasi tadi akhirnya butuhnya apa? Butuh ruang renovasi, ruang kerja asesmen misalnya. Butuh pembangunan gedung, butuh rehab ruangan, butuh perbaikan jalan, butuh pembangunan jalan dan seterusnya. Artinya dari identifikasi kebutuhan tadi akhirnya memang dibutuhkan berdasarkan program kegiatan sampai atau sub kegiatan untuk APBD-nya atau sub komponen untuk APBD-nya sehingga akan muncul output-output yang akan menjadi tanggung jawab berdasarkan program dan kegiatan. Kalau jasa konsultan, kalau Bapak Ibu butuh jasa konsultan, butuh seperti apa? Bagaimana identifikasi kebutuhannya? Nah, kira-kira apa yang diperolehnya? Target sasarannya seperti apa? Karakteristik outputnya seperti apa? Apakah ada persediaannya? Kapan waktu pelaksanaan? Siapa penerima manfaatnya? Kira-kira kontraknya tahun tunggal atau tahun jama. Jadi Bapak Ibu harus sudah melakukan identifikasi untuk ketika Bapak Ibu membutuhkan jasa konsultan. Akhirnya muncul jasa konsultan perorangan. Misalnya contoh ini ya, ini hasil contoh misalnya konsultasi perorangan perencanaan renovasi ruang kerja assessment center. Nah, kalau kebutuhan jasa lainnya, nah, manfaat yang diperoleh apa? Kebutuhan kesesuaian antara kebutuhan jasa lainnya. Target yang akan ditetapkan seperti apa? Waktu pelaksanaannya seperti apa? Apakah jasa lainnya ini termasuk rutin? Jasa keamanan tiap tahun, jasa kebersihan tiap tahun, jasa sewa kendaraan tiap tahun, jasa sewa gedung tiap tahun. Artinya harus kita Bapak Ibu melakukan identifikasi. Oh ini tiap tahun. Oh ini baru sekali dan seterusnya. Inilah yang nanti Bapak Ibu harus identifikasi. Hasil identifikasi tadi kerjanya. Lokasinya di mana? Misalnya ruang asesmen center Jakarta. Nah, jadi ini ada
hal-hal yang nanti Bapak Ibu pada saat menyusun identifikasi kebutuhan. Setelah kita nyusun identifikasi kebutuhan, nanti Bapak Ibu sudah lihat, sudah butuh meja, butuh kursi, butuh sewa mobil, butuh konsultan perancang, butuh mau renovasi rumah, mutu, spesifikasi mutu. Ada spesifikasi jumlah, ada spesifikasi waktu, ada spesifikasi tingkat layanannya. Jadi nanti Bapak Ibu begitu butuh kursi, nah, disusunlah. Kursinya ada mereknya nggak? Oh ada. Kira-kira ada SNI-nya? Oh nggak ada. Kalau ada, kira-kira spek teknis seperti apa? Dari kayu, ada busa, terus apakah ada logamnya, ataukah ada apa ya? Kursinya bisa naik turun, bisa miring kanan, miring kiri, bisa berputar. Artinya Bapak Ibu susun di situnya. Mutunya, ya. Terus jumlahnya butuh berapa? Oh butuh 50. Ya. Waktunya kapan? Januari, Pak. Karena nanti Januari itu sudah pada datang untuk pegawai baru. Tingkat layanannya, nah pasti nanti ada garansinya. Berapa lama garansinya semacam itu. Jadi ini yang nanti pada saat Bapak Ibu setelah butuh kursi, nah itu susun speknya, ya ini contoh yang disusun, nah, ya nanti Bapak Ibu bisa semacam ini. Nah ini kalau untuk jasa konsultan, ya nanti kalau Bapak Ibu jasa konsultan, nanti butuhnya tenaga ahli seperti apa? Prosesnya untuk apa? Nanti tahapannya seperti apa pekerjaannya? Hasilnya apa? Gambar, DED, spek teknis, RAB, dan seterusnya. Itu adalah contoh yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan pada saat menyusun spesifikasi atau KK. Nah, KK ini nanti akan menjadi disitulah KK untuk jasa konsultan. Ya, oke. Yang ketiga, baru nanti Bapak Ibu setelah speknya sudah, butuhnya kursi, speknya disusun, langkah berikutnya adalah disusun harganya berapa, RAB-nya berapa. Nah, caranya banyak, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa melakukan survei pasar terkini melalui pasar, baik secara offline atau online. Atau bisa juga menggunakan sumber lain, bisa BPS, bisa publikasi dari asosiasi, daftar harga dari distributor atau instansi berwenang, atau menggunakan norma indeks atau informasi yang dipertanggungjawabkan. Kita atau bisa menghitungkan inflasi tahun sebelumnya atau membandingkan dengan kontrak sejenisnya dan atau menggunakan jasa konsultan berupa EE-nya. Artinya adalah cara Bapak Ibu nanti menyusun harganya. Ya, bisa menggunakan survei langsung atau bisa Bapak Ibu dengan menggunakan sumber-sumber lain. Berikutnya, ya tadi identifikasi kebutuhan udah, butuh kursi, speknya sudah, sekarang kan nyusun harganya. Nah, pastikan cari sumber dulu penyusun harganya, apakah produk yang tersedia dapat memenuhi kebutuhannya, ada nggak di pasarnya? Siapakah produsennya? Ya, apakah tingkat harganya seperti apa? Kalau di produsen berapa, di pasar seperti apa, di distributor seperti apa untuk melihat semuanya itu. Nanti Bapak Ibu mencari sumber penyusun harganya. Sehingga nanti dapatlah harga surveinya. Toko A 811, PTB 815, CVC 822. Itu adalah salah satu contoh anggaran dipanya disahkan. Yang ketiga, kenali pasar. Kira-kira ini monopoli atau persaingan sempurna. Kalau banyak yang jualan, artinya itu persaingan sempurna. Banyak yang beli, banyak juga yang jualan. Itu persaingannya pasti sempurna. Tapi kalau yang sedikit yang membeli, banyak yang jualan, oligopsoni. Nah, ini adalah secara teorinya semacam itu. Bapak Ibu nanti, oh ini udah banyak nih persaingan karena Bapak yang beli, banyak yang jual. Contoh aja laptop ya, di katalog itu banyak yang jualan, banyak juga yang beli. Artinya apa? Itu adalah pasar pasar terbukanya sehingga nanti Bapak Ibu, oh ini memang cocok kalau memang kita menggunakan mini kompetisi kalau di katalog misalnya. Kenapa? Banyak yang jualan. Jangan-jangan nanti begitu banyak jualan, kita akan mendapatkan harga terbaik semacam itu. Ya, nah berikutnya ini contoh melihat itu, oh ini memang artinya ini adalah pasarnya sempurna karena banyak yang juli, banyak yang jualannya. Terakhir adalah lakukan analisa harga pasarnya.
Jadi kita tahu ini harga pasarnya. Nah, jadi harga teradanya berapa, harga rata-ratanya berapa, harga tertingginya berapa. Nah, pada saat Bapak Ibu untuk nyusun HPS, nah nantinya adalah ambil yang terendah. Bisa juga semacam itu. Tapi pada saat nyusun anggaran, nanti Bapak Ibu menggunakan harga tertinggi. Ya, ini adalah banyak hal yang nanti dipertimbangkan pada saat Bapak Ibu menggunakan hasil analisis pasar ini. Ya, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan standar harga. Biasanya di APBN itu ada standar plafonnya. Saya adalah bisa digunakan menggunakan perkiraan harganya. Nah, ini sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan terkait standar biaya masukan untuk APBN ya. Kalau APBD biasanya ada standar satuan harga yang ditetapkan oleh kepala daerahnya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi apakah sudah ada belum standarnya. Hal tersebut tercantum dalam standar harga, namun mempunyai dampak kinerja enggak. Bila hasil pasarnya ditemukan harganya pasang lebih mahal atau lebih besar kemungkinannya atau sudah di atas standar, nah itu menjadi pertimbangan nanti Bapak Ibu. Kira-kira mau pakai standar atau menggunakan harga pasar. Pastikan ketika memang ada gejolak ekonomi itu nanti akan menyebabkan kenaikan harga. Bapak Ibu, misalnya ketika kita mau bangun nih, harga satuan bangunan negara yang dikeluarkan oleh Pemda misalnya per meternya 4 juta. Berapa biaya yang untuk membangun gedungnya? Nah, nanti kita bisa menyusunnya semacam ini. Dengan rumusan sama dengan 1,1 setengah berdasarkan kali 4 juta sama dengan 4.600.000. Nah, ini adalah nanti sekedar jadi nanti berapa biaya untuk membangun itu butuhnya adalah kurang lebih 112 juta. Untuk nyusun anggaran pada saat nyusun anggaran untuk apa? Untuk ditetapkan atau pada saat nyusun anggaran pada saat Bapak Ibu menyusun HPS-nya. Nah, tapi ini adalah cenderung untuk pada saat diajukan untuk penyusunan anggaran. Kalau HPS nanti akan dikeluarkan oleh konsultan perancang atau konsultan perencananya. Ya, jadi nah ini juga selain menyusun RAB-nya di dalam proses identifikasi kebutuhan sampai nanti munculnya. Nah, angka tadi itu adanya spek, ya identifikasi kebutuhan tadi butuh meja, beda meja, terus nanti speknya sudah disusun, harganya sudah dapat dari beberapa cara tadi APBN atau RKAPD ketika untuk teman-teman daerah. Jadi angka inilah yang sebenarnya proses yang tadi identifikasi kebutuhan, spek dan seterusnya itu sebagai dasar munculnya RKKL atau uh, identifikasi identifikasi pengadaan, penetapan barangnya. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan identifikasi pengadaannya ya. Setelah butuh tadi muncul RKKL-nya atau bersamaan sebelum RKKL jadi itu kan sudah ada disusun ya. Programnya apa, kegiatannya apa, sub kegiatannya apa, sub apa, itu semuanya sudah ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya PA atau KPA dan BPK melakukan identifikasi pengadaannya pada level komponen atau subkomponen pada RKKR atau sub kegiatan pada RKPD-nya di mana terdapat akun belanja sampai ke subkomponennya. Nah, ini adalah contoh di dalam proses pembelajarannya. Ya, di sini akan muncul komponennya apa? Subkomponennya. Komponennya 051, NSPK yang disusun, subkomponennya adalah NSPK. Berarti ada sebuah kegiatan untuk menyusun
eh, pada komponen atau subkomponen, kalau APBD menggunakan subkegiatan. Tolong dicek di posisi tersebut apakah terasosiasi dengan belanja barang, atau belanja jasa, atau belanja modal, ataukah belanja hibah atau belanja. Kita lihat di sininya. Oke, nah setelah kita tahu berdasarkan identifikasi pengadaan tadi, berdasarkan kode akunnya tersebut, nah kita sudah tetapkan tadi, kita belanja apa? Belanja sewa kendaraan operasional, bisa. Misalkan kebutuhan tadi ya, kita sudah nyusun kebutuhan, terus butuhnya jasa konsultan, butuhnya renovasi ruangan, butuhnya apa? Meja ruang asesmen. Nah, tadi speknya sudah disusun, RAB-nya sudah disusun, munculnya RKA, munculnya RKKL atau RKPD. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu tetapkan. Kira-kira belanja sewa kendaraan itu yang untuk keperluan kantor, untuk luar Jakarta, itu masuk kategori barang, jasa lainnya, jasa konsultansi, atau pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan terintegrasi. Nah, kalau kita lihat, sewa kendaraan itu adalah masuk kategori jasa lainnya. Kalau jasa konsultan, maka nanti masuk kategori jasa. Biasanya adalah pekerjaan konstruksi, belanja meja itu masuk pengadaan barang. Nanti ada pertanyaan tadi, kalau belanja pengembangan aplikasi itu masuk apa? Nah, ada dua, bisa nanti pengadaan jasa lainnya atau masuk kategori jasa konsultansi non konstruksi. Ya, kalau memang dia dirancang, maka masuk di jasa konsultasi. Tapi kalau dia tinggal mengembangkan yang sudah ada, tidak mulai dari awal atau dari nol sama sekali, maka nanti bisa Bapak Ibu menggunakan jasa lainnya. Jadi ini adalah bagaimana cara menetapkannya. Nah, artinya ini adalah kalau kategori barang itu apa, pekerjaan konstruksi apa, artinya Bapak Ibu sudah bisa, oh ini memang cocok untuk jasa konsultasi, oh ini untuk pekerjaan konstruksi dan seterusnya. Nah, ini jenis pengadaannya, ada bahan barang, ada konstruksi, konsultasi, jasa lainnya maupun pekerjaan terintegrasi. Ya, kalau barang, pengadaan bahan baku, barang setengah jadi, barang barang jadi atau peralatan, makhluk hidup masuk belanja barang. Konstruksi, konstruksi umum, konstruksi spesialis, prafabrikasi, penyewaan peralatan, itu masuk pekerjaan konstruksi. Pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan seterusnya. Konsultansi, konsultasi konstruksi, ada konsultansi non-konstruksi. Jasa lain, perbankan, dan seterusnya. Jasa terintegrasi, dan seterusnya. Dari situ nanti setelah kita tahu itu adalah kategori barang, pekerjaan konstruksi, jasa, dan konstruksi, masuk kodifikasi KBLI-nya seperti apa, SPU-nya seperti apa. Jadi ini adalah Bapak Ibu disusun pada saat nyusun anggaran, nyusun data dukung untuk nyusun anggarannya. Jadi Bapak Ibu KBKI, KBLI itu harusnya pada saat perencanaan pengadaan, bukan pada saat mau tender, mau pengadaan langsung, baru nanti nyusun KBKI-nya berapa. Enggak. Artinya pada saat Bapak Ibu merencanakan pengadaan, ya ini jadi pertimbangan ya. Saya contohkan belanja laptop. Belanja laptop itu kan seksinya 4. Kalau lihat buku 1 sampai 5 di KPK 2012. Bapak Ibu mungkin dilihat apakah sudah ada yang terbaru 2015 ya, 2020 atau 2024 misalnya semacam itu. Seksinya adalah masuk seksi 4. Divisinya adalah divisi 45. Kelompoknya adalah 452. Jadi ini nanti Bapak Ibu adalah KBK-nya adalah bisa menggunakan 45221. Nah, ini juga akan mempengaruhi ketika masuk di subkelas, itu kira-kira yang jualan itu pengecer atau prinsipal. Nah, ketika dia divisi masuk di 45, kira-kira yang jualan itu adalah prinsipal atau distributor. Ini sangat mempengaruhi sekali KPK ini, karena apa? Itu akan mempunyai korelasi dengan nanti pada saat kita memetakan
harga. Pada saat kita ini belanjanya itu di levelnya kira-kira paling cocok ada levelnya prinsipal, distributor, agen, atau pengecer. Nah, ini juga akan mempengaruhi terkait dengan KPKI ini. Nah, ini kalau jasa konstruksi 53, 532, 531, 5312 dan seterusnya. Ya, jadi nanti artinya ini Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sudah menyusun pada saat lokasinya di mana. Oh, ini pengadaan barang. Kenapa? Cara pengadaannya tadi, penetapannya ini barang atau jasa. KPKI-nya berapa, KBLI-nya berapa. Divisi masuk KPK berapa. Perencanaan masuk KPK berapa. Jadi kita sudah menyusun sedetailnya sehingga orang pada saat kita ngumumin RUP sudah punya datanya. Oh, ini pengadaan barang. Oh, ini pengadaan jasa lainnya. Oh, instruksi. Oh, ini KPKI-nya berapa, ini KBLI-nya berapa. Ya. Jadi semakin jelas kita di dalam proses urutan proses perencanaan pengadaan. Setelah kita tetapkan itu adalah barang atau melalui penyedia. Kalau memang swakelola, ya, bahwa pekerjaan tadi, misalkan RKA, RKL, atau RKPD tadi, masuk kategori swakelola, kira-kira sekolah tipe berapa? Tipe 1, 2, 3, atau 4. Ya. Atau melalui penyedia. Kalau penyedia, nanti itu kira-kira apa namanya kalau melalui penyedia pengadaannya seperti apa? Mulai purchasing, pengadaan langsung, tender, seleksi, penunjukan langsung, atau apa. Jadi ini artinya Bapak Ibu sudah menyusunnya semacam ini. Nah, ini sekedar contoh, misalnya, kalau kita lihat di RKA atau RKKL atau RKPD, tadi sudah muncul kode belanja akunnya. Oh, ini 52121 misalnya. Oh, ini belanja bahan. Oh, ini masuk kategori barang nih. Kan begitu ya. 522131. Oh, ini masuk jasa konsultan. Berarti nanti RUP-nya ada jasa konsultan. Ada 52151. Oh, ini honor. Nah, kalau honor kira-kira masuk belanja barang, jasa lainnya, atau jasa konsultasi, atau jasa pekerjaan konstruksi. Wah, kalau honor itu tidak masuk barang, tidak jasa konsultan, tidak, wah, berarti ini tidak masuk kategori itu. Jangan-jangan honor ini adalah masuk kategori dari non pengadaan. Nah, belanja jasa swab test. Oh, swab test itu adalah jasa, ya, jasa swab kalau dulu COVID itu ya. Nah, maka itu masuk di jasa lainnya. Perjalanan dinas. Nah, tadi saya dari awal, perjalanan dinas ini apakah sudah termasuk uang harian? Sorry, ini ada full boat. Full boat ini masuk penyedia atau swakelola? Nah, itu harus nanti Bapak Ibu perhatikan. Transportnya itu masuk penyedia atau swakelola. Jadi ini harus nanti Bapak Ibu pilih satu-satu semama itu sehingga kita tahu, oh ini penyedia, oh ini adalah swakelola di dalam RKA yang sudah disusunnya. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini pertanyaan adalah kalau belanja profesi itu bisa kategori non pengadaan. Kenapa? Dia cuma bayar berdasarkan upah setelah ada kegiatannya. Atau berjalan di sini kalau full board masuk hotel, maka nanti masuk penyedia. Tapi kalau transport narasumber panitia berita itu bisa nanti pengadaan. Jadi nanti di RUP-nya Bapak Ibu bisa memetakan semacam ini. Atau kita kembali. Jadi Bapak Ibu bisa juga di sini oh ini adalah pekerjaan swakelola. Kenapa? Karena akan kita kerjakan sendiri pada saat menyusun subkomponennya adalah menyusun NSPK. Tapi nilainya berapa? 750 juta. Ya. Tapi kan ya artinya gini, nanti disiapkan tuh tim untuk kegiatan menyusun NSPK. Di dalamnya ada belanja bahan, ada belanja jasa menetapkan ini sebagai kegiatan. Nah, artinya Bapak Ibu nanti bisa. Jadi di dalam RUP-nya akan muncul adalah menyusun NSPK senilai 750 juta terdiri atas belanja bahan itu penyedia dalam swakelola, belanja jasa
konsultasi itu penyedia dalam swakelola, belanja jasa profesi nggak masuk, ya artinya masuk dalam kegiatan swakelolanya, belanja penanganan COVID itu masuk penyedia dalam swakelola dan belanja perjalanan dinas. Jadi nanti Bapak Ibu punya dua pilihan. Oh, ini menggunakan penyedia satu-satu atau menggunakan belanja melalui cara pengadaan melalui swakelola. Nanti tinggal tetapkan ini swakelola tipe 1 atau tipe 2. Kalau NSPK modelnya kayak gini, karena dikerjain sendiri bersama-sama dengan tim, maka nanti ini cenderung adalah ke swakelola tipe 1. Bisa juga penyusunan SPK ini menjadi sebuah kegiatan untuk nanti bisa juga nanti swakelola tipe 2. Iya, putus-putus Pak Vidi. Orangnya putus-putus. Iya, nah, Oke, sekalian sekarang bisa dirilis sedikit Pak Vidi. Ya, kalau dari waktu ini kan sudah lewat sebenarnya, tapi di bisa ya saya cepat ya. ini disingkat supaya Ya. kita masuk ke pertanyaan. Oke, Ya, pasti di Pak sini Vidi. Ya, ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu untuk memilih metode pemilihannya. E-purchasing, pengadaan langsung dan seterusnya ya. Nanti dibaca. Terus termasuk metodenya tadi setelah milih e-purchasing, pengadaan dan seterusnya atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan cara kategori adalah untuk pengadaan dikecualikan. Nah, ini nanti apa saja kategorinya nanti Bapak Ibu baca. Nah, dari sini jadi kita bisa tahu sewa kendaraan itu ya pilihannya adalah menggunakan air purchasing. Jasa konsultan nanti nilainya adalah pengadaan langsung dan seterusnya. Jadi kita sudah punya petanya atau tabel perencanaan pengadaannya. Ya, nah, ini adalah pemaketannya. Kira-kira untuk usaha kecil atau non kecil. Nah, ini juga harus ada kriterianya. Ya, nah, perlu dicatat pada saat pemaketan, perlu dihindari kapan menyatukan, kapan memecah, dan seterusnya. Tolong diperhatikan pada saat nyusun RUP-nya. Termasuk di sini Bapak Ibu bisa melakukan konsolidasi pada saat rencana RUP atau pada saat di PA atau KPA untuk melakukan konsolidasinya. Ya nanti dibaca saja. Nah, dari situ nanti baru disusun jadwalnya. Jadi sewa kendaraan tadi, sewa kendaraan tadi ya untuk apa? Ruang alokasinya, masuk kategori jasa lainnya, cara pengadaannya yang di purchasing, nanti belanja kapan? Januari. Jadi kita susun itu. Oh ini Maret, ini Januari. Ya, nah jadwal itu mulai jadwal persiapan, jadwal pemilihan, jadwal pelaksanaan sampai ke jadwal pemanfaatan barangnya. Nah, berapa biayanya, anggarannya? Sewa kendaraan, nah, tadi jasa lainnya, e-purchasing Januari kurang lebih sewanya 350 juta. Jadi kita punya tabel-tabel, namanya tabel perencanaan pengadaan. Nah ini tolong nanti diperhatikan kalau Bapak Ibu pada saat nyusun belanja barang seperti apa, jasa konsultan seperti apa, konstruksi seperti apa. Jadilah Bapak Ibu tabel perencanaan pengadaan. Ya, tabel perencanaan pengadaan inilah yang nanti setelah itu nanti Bapak Ibu tetapkan menjadi dokumen perencanaan pengadaan yang isinya adalah tabel perencanaan pengadaan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, nah, setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal nginput RUP-nya. Nah, untuk saat ini RUP 2025 masih belum bisa dilakukan secara integrasi mendukung koneksi data sakti dan SPD dengan aplikasi Sirup. Untuk itu, jika memang belum difasilitasi, kalau memang ada keperluan segera, Bapak Ibu tinggal masuk nanti secara manual. Caranya adalah masukkan akun KPA, pilih kelola data, kelola PKKR, tambah program sampai subkomponen. Kalau APBD tambah program sampai sub kegiatannya. Jangan lupa rencana umum pengadaan ini yang Bapak Ibu umumkan di sirupnya nanti menjadi salah satu indikator tata kelola pengadaan ITKP ya. Nah, ini juga lumayan perlu diperhatikan. Artinya ketaatan Bapak Ibu pada saat nyusun RUP ini nanti akan dinilai oleh LKPP per sampai tanggal 31 Maret tadi. Ya, ini diingetin RUP-nya idealnya adalah RUP itu diumumkan setelah DIPA atau DPA disahkan. Tapi kalau untuk keperluan tertentu karena tendernya mendahului, maka RUP-nya bisa diumumkan terlebih dahulu. Setelah itu dan Bapak Ibu dikasih batas maksimal paling lambat 31 Maret
Nah, contohnya adalah kalau 2025 berarti 31 Maret tahun 2025. Nah, RUP untuk kontrak payung saat ini Bapak Ibu untuk metode pemilihannya itu belum difasilitasi. Ya, kalau ada kontrak payung 3 tahun, nah itu nanti saat ini paling bisa digunakan adalah Bapak Ibu menggunakan metode penunjukan langsung karena belum ada. Sedangkan untuk pembayaran tunggakan juga belum difasilitasi, paling sifatnya tinggal, padahal sifatnya tinggal membayar. Kadang kan tahun ini jutang, bayar tahun depan. Nah itu biasanya nanti sifatnya di RUP-nya belum difasilitasi, paling kita bisa gunakan penunjukan langsung. Untuk tahun jamak, nanti Bapak Ibu, di sini ada pilihannya, ada paket penyedia tahun jamak. Jadi ada tahun, misalnya tahun 2024 dan 2025, maka nanti mekanisme tender misalnya, nanti Bapak Ibu tinggal milih. Nah, berikutnya, Bapak Ibu pada saat menggunakan RUP ini, Bapak Ibu untuk katalog e-purchasing, Bapak Ibu itu nanti satu kode RUP untuk saat ini masih difasilitasi untuk belanja beberapa kali transaksi Bapak Ibu sekalian. Jadi satu RUP nanti pemilihannya yang di bawah bisa sampai 6 kali. Jadi belanja dengan kode RUP sama, belanja lagi, sama masih belanja sampai uangnya habis berdasarkan pagu RUP yang sudah diumumkan. Kurang lebih itu Pak Madin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini gambaran singkat terkait dengan RUP 2025. Jadi teman-teman bisa mulai mulai apa namanya menyiapkan rencana umum pengadaannya berdasarkan tabel. Jadi sekarang ini banyak sekali adalah eh, sudah jadi belum ada nih dokumen perencanaan pengadaannya yang ada ke Pak Madin. Monggo Pak. Ya, terima kasih paparan materinya Pak Vidi. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini ada Pak Rahmat Dirham sudah raisen. Ya, kita ke Pak Rahmat ya. Silakan open game Pak Rahmat. Langsung ke Vidi. Silakan. Ya, silakan Pak. J. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmat Dirham, biasa dipanggil Dirham. Saya dari UKPBJ Kabupaten Mimika, Mimika Provinsi ya. Papua Tengah. Ya, baik Pak. Saya langsung ke Pak Vidi mengenai RUP 2025 nanti yang akan kita umumkan ini. Nah, terkait penjelasan di slide tadi, nah seharusnya kan memang seperti itu. Nah, tapi kenyataan itu Pak, banyak yang langsung saja em, apa ini? Misalnya itu kan yang input RUP itu admin RUP. Nah, terus dikasihnya itu hanya eh, DPA saja gitu. Nah, DPA yang dikasih langsung di input. Jadi admin ini juga mau menginput juga tidak ada dasar seperti apa begitu. Nah, pertanyaan pertama, Pak, sebenarnya yang membuat tabel perencanaan itu apakah PA atau PPK? Nah, supaya perjelas. Berikut, nah kalau misal belum ada tabel perencanaan itu, yang ada hanya DPA, apakah jadi biasa dari UKPWJ itu juga kan mendampingi untuk apa ini memfasilitasi untuk penginputan RUP. Apakah harus disiapkan dulu tabel perencanaan itu oleh siapa, baru di input RUP-nya atau bagaimana Pak sebenarnya secara ini? Mungkin itu yang sementara Pak. Kalau misal ada sebentar uh, yang akan dikembangkan lagi pertanyaannya, nanti saya bertanya ulang. Terima Mungkin kasih itu Pak Pak sementara, Dirham. Pak Ya, Teddy. Ya, seperti itu mungkin. ya Pak Madin, terima kasih sementara Makanya Pak. ya yang di copy itu masalah input RUP itu apakah tabel perencana itu disiapkan oleh PPK atau KPA seperti apa? Mungkin itu bisa dijelaskan ya Pak Afidi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak
Oke, baik. Yang pertama, siapa sih sebenarnya yang harusnya menyusun tabel perencanaan? Ya, ini gini. Proses identifikasi kebutuhan itu adalah nantinya adalah PA KPA karena itu berhubungan dengan penyusunan anggaran. Ya, artinya pada saat menyusun anggaran PA dan KPA dibantu biasanya teman-teman bagian program ya atau bagian perencanaan itu kan menyusun anggaran. Setiap menyusun anggaran pasti mereka butuh data dukung nggak? Pasti diminta. Ya, pasti diminta ya. Di situ diminta apa? Biasanya nanti tolong siapkan TOR. Ya, biasanya ada TOR, nanti dilampirkan apa? Ada spek, ada RAB. Itu adalah identifikasi kebutuhan. Jadi masing-masing butuh apa. Nah, bersamaan dengan identifikasi kebutuhan, idealnya ya, idealnya tadi adanya PPK ya, TOR, KK dan RAB yang sudah disusun nanti akan menjadi DPA ya, menjadi DP atau menjadi RKA-nya. Nah, nanti di situ teman-teman PPK-nya harusnya sudah terlibat untuk menyusun tabel perencanaan pengadaan itu, Pak. Jadi selama ini mohon maaf ini memang jarang sekali teman-teman menyusun tabel perencanaan pengadaan ini. Atau kalau kita nanti disusun. Akhirnya apa? Yang ngisi input RP siapa? Operator. Idealnya operator itu pada saat nyusun nggak masalah operator atau admin RUP tidak masalah selama dia punya pegangan tabel itu. Jadi ngisinya bukan asal sekedar ngisi. Nah, kan begitu itu. Nah, PPK dibantu kalau di daerah, nah, dibantu PPTK, pasti kan sudah merencanakan tahun depan ini. Idealnya adalah dia sudah menyusun namanya dokumen perencanaan pengadaan yang isinya adalah tabel-tabel tadi. Nah, dokumen-dokumen itulah nanti Bapak Ibu dikumpulkan isinya TOR, tabel tadi, nanti ditetapkan punya dua dokumen, dokumen DPA dan dokumen rencana belanja. Harusnya begitu Pak Pak Dirham ya. Nah, kalau posisi sekarang itu nggak ada Pak. Ya, idealnya nih sekarang PPK-nya nyusun. Biar nanti adminnya atau operatornya tinggal menginput pada saat input RUP-nya. Oh, ini masuk tender. Oh, ini nanti pakai rencana PPK-nya mau purchasing. Oh, ini rencananya tetap di situ adalah nanti PA atau KPA pada saat identifikasi kebutuhan, pada saat identifikasi pengadaan di sini adalah peran PPK. Ya, gitu. Kurang gitu. Makasih. Ya, gimana Pak Dirham? Ada tanggapan? Oh iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nanti kami akan coba sampaikan ke ini ke PPK atau PA-nya pada saat mereka akan melakukan penginputan RUP supaya disiapkan sesuai dengan ini Tabel-tabel format tadi. ya tabel tadi ya supaya ada acuan untuk operator atau admin RUP-nya dalam menginput karena biasanya kan mereka input itu langsung diumumkan. Wah, ini pada saat diumumkan, wah ini sebenarnya tidak sesuai begini. KPP-nya Nah, pusing itu. ya. Disalah inputnya, salah milihnya, metodenya salah kan begitu. Iya, betul Pak. Itu yang tahun lalu tuh banyak yang begitu. Iya. Ya Nah, nanti paling itu. nanti saya akan coba share nanti tabel Oh tinggal iya Pak. tadi. Iya. Ya, Oke. terima kasih Pak Baik Pidi. ya. Ya, Ya, Kasih sama Din, Pak terima kasih. Dirham. Ya, ya. baik. Kita ke Pak Andreas. Boleh open cam, Pak Andreas. Silakan pertanyaannya siap disampaikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Selamat sore Pak Vidi. Sore Pak Andreas. Ye, Ya, izin mengajukan beberapa pertanyaan Pak. silakan, silakan. Eh, yang menarik Pak, dalam surat edaran terakhir nomor 5 tahun 2004 tentang pencegahan korupsi, pada isi surat tersebut
ada frasa atau kalimat utuhnya bunyi begini, Pak. Dikatakan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan Pokja melakukan kaji ulang atas rencana umum pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Apabila ditemukan rencana pengadaan tidak sesuai kebutuhan, maka pengadaan tidak perlu diadakan. Pertanyaan kami, Bapak, bagaimana kami, Pokja atau pejabat pengadaan dapat mengetahui rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan atas RUP yang sudah diumumkan? Pertanyaan kedua, kesalahan-kesalahan apa yang perlu Pokja atau pejabat pengadaan mengantisipasi apabila RUP yang sudah diumumkan itu tidak sesuai? Ketiga, apakah salah satu RUP misalkan terdapat kesalahan dapat membuat kami tidak perlu melakukan pengadaan pada seluruh RUP-RUP yang sudah diumumkan? Dan pertanyaan terakhir, Pak, atau permohonan kami, mohon dijelaskan kembali slide terakhir karena yang di-highlight adalah mengenai kaji ulang. Kami perlu mungkin dapat ini pencerahan tuh yang slide terakhir, menarik itu Pak, karena tadi Bapak sampaikan kode huruf yang bisa dipakai berulang-ulang, tapi yang di-highlight eh, tentang kaji ulang. Demikian pertanyaan kami Bapak, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Makasih. Ya, Eh, terima kasih Pak Andreas ya. Mungkin bisa dirangkum ya Pak Vidi. baik. Yang pertama, Pak, memang sempat kemarin eh, banyak diskusi itu terkait dengan Kepres nomor 5 tahun 2024 ya. Pejabat pengadaan Pokja melakukan kaji ulang terkait dengan RUP yang sudah dengan, dan kalau memang tidak ini kita tidak perlu mengadakan. Ini agak repot ya Pak, kalau bahasa saya ya. Karena nanti begitu pejabat pengadaan nggak ngadain ya selesai itu urusannya ya. Artinya output maupun target yang sudah direncanakan berdasarkan renja atau renstra dan renja KLPD pasti nggak tercapai. Ya, mungkin kita tidak semena-mena artinya menolak, oh nggak bisa Pak, tidak. Yang kita lakukan adalah tadi itu PPK atau PP sebenarnya di dalam proses pengadaan pada saat tahap proses persiapan itu kan Bapak Ibu diminta review ya. Kan Ya, PPK atau Pokja sama PP itu kan mereview terkait dengan rencana umum pengadaannya. Hal-hal yang direview itu kan pertama adalah terkait dengan spesifikasi teknisnya, terkait dengan HPS-nya, terkait dengan metode pemilihannya, ya, ID RUP-nya berapa, ya kan itu. Artinya di sini punya peranan Bapak Ibu sekalian, para Pokja dan PP ini untuk menanyakan kembali, apakah eh, RAB spek eh, dan rancangan kontraknya itu sudah punya apa ya, sudah kembali ke marwahnya sesuai dengan apa namanya, rencana program dan kegiatannya Pak. Ya, artinya kita harus ngecek itu. Nah, makanya idealnya tadi Pak, ketika PPK itu punya dokumen perencanaan pengadaan pada saat review dengan Pokja, ini loh Pak, kami tunjukkan nih, ini adalah programnya, ini kegiatannya, ini outputnya, kan begitu, ini sub kegiatannya. Nah, program kegiatan ini kan sudah berdasarkan Renstra atau Renja dari KLPD. Nah, ketika memang di luar Renja atau di luar itu, nanti kan dipertanyakan. Tapi setahu saya, ketika sudah menjadi RUP, itu kan ada koneksi dengan struktur anggarannya. Selama itu masih ada, artinya kan clear, Pak. Yang nggak ada itu tiba-tiba muncul anggaran kan semacam itu. Itu sih saya tangkap filosofinya seperti itu. Artinya kita mereview itu artinya untuk memastikan. Karena banyak sekali tadi itu teman-teman pada saat nyusun RUP itu salah, Pak. Oh, di situ harusnya 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 tender, di situ ternyata dipilih pengadaan langsung. Atau ada ini pejabat pengadaan ini. Begitu melihat paketnya, 200 juta. Paket sebelah kiri bangun pagar depan 200 juta. Ada paket belakang, pagar belakang 200 juta. Pagar sebelah depan 200. Begitu total 800 juta. Tapi itu kan jadi pengadaan langsung misalnya. Nah, disinilah PP karena ini uang yang dibawa pengadaan langsung, PP berhak itu menolak ini. Kenapa? Berdasarkan identifikasi
Nah, PPK menolak itu. Silakan kembalikan RUP-nya ke RUP semula. Artinya ke mekanismenya harusnya mekanisme tender. Nah, atau juga salah. Oh, ini harusnya tender tapi penunjukan langsung. Mereview sampai sedetail itu sehingga nanti connect antara perencananya, persiapan sampai nanti ke proses pemilihan itu, Pak. Nah, kalau tidak perlu diadakan, sekali tadi saya sampaikan, sampai sekarang saya juga nggak berani, Pak, tidak mengadakan, Pak. Selama tidak ada alasan yang kuat. Ya, kalau sekarang nih, Pak, misalnya, kalau sekarang ini saya bisa menolak tender, Pak. Kalau untuk 2000 dua minggu lagi. Nah, kecuali pengadaan barang yang ready. Nah, kita pastikan barang ready. Tender cepat misalnya 2 hari dapat tuh kontraknya sampai tanggal 31 Desember. Nah, ya, kalau kami pasti tolak, Pak. Karena apa? Tendernya itu 3 bulan. Sorry, tendernya itu 30 hari. Nggak mungkin kan dilakukan. Artinya itu boleh posisi di situ. Tapi kalau nggak ada urusan alasan yang jelas, ya kita agak keberatan. Pasti nggak bisa menolak, Pak. Karena nanti akan mempengaruhi target, program kerja maupun output daripada Renja atau Nestra yang sudah ditentukan. Kurang begitu, Pak Andreas. Ya, gimana Pak Andreas? Nah, jadi tetap juga selain menolak bisa kembali juga mengajukan permohonan konsolidasi ya Pak ya. Karena seringkali kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang apa OPD kalau kami kan pemerintah daerah Ya, seringkali tidak mau dikonsolidasi. Jadi kami di sini juga bisa menolak kayak itu Pak ya. Nah yang slide ya, terakhir Pak boleh dijelaskan Pak Vidi? ya, ya. Ini RUP ya. Jadi gini, eh, teman-teman saat ini untuk RUP purchasing karena ini adalah di e-purchasing kan kita nggak belanja sekali, Pak. Ya, ya artinya e-purchasing ini sampai setahun misalnya. Nah, bulan Januari saya beli dulu nih cuma 200 juta. Tapi dengan kode RUP yang sama, nanti bulan Maret karena masih statusnya e-purchasing, kita belanja lagi dengan kode RUP yang sama. Nah, makanya di dalam data amelnya di sini akan kebaca kode RUP-nya yang terakhir ini 513642 itu belanjanya 6 kali, Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dan ini semuanya adalah belanjanya melalui katalog, Pak. E-purchasing. Artinya kalau di katalog, kalau belanja RUP-nya nanti e-purchasing, kita misalnya uang punya 5 miliar itu, nanti bisa saja belanjanya per bulan. Nah, bulan Januari 200, bulan Maret 200, dan seterusnya begitu. Tapi dengan kode RUP yang sama. Kurang begitu, Pak Andreas. Baik, terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Iya, makasih Pak Andreas. Kita ke kolom chat ya. Ya, Di sini ada saya bacakan ya Pak Vidi. ya, Ini dari Pak Derajat Wardana itu tentang bagaimana kaitannya dengan katalog versi 6 dengan RUP 2025. Itu lebih tepatnya RKA Sirup dan katalog atau seperti apa kaitannya dengan katalog versi 6 ya. Seperti itu baik. mungkin. Baik. Jadi bagaimana kaitan katalog versi 6 dengan RUP? Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, RUP itu kan rencana umum pengadaan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau apa namanya mau belanja katalog versi 6, RUP-nya, RUP-nya Bapak Ibu nggak akan bisa belanja, ya. Jadi tetap harus belanja harus mengumumkan RUP dulu. Gitu. Sebentar saya lagi download dulu, mudah-mudahan bisa dibuka filenya. Oke, saya akan coba share screen. Sebentar.
Ya, ini nanti kalau Bapak Ibu mau belanja versi 6, ini saya contohkan. Ya, jadi nanti di versi 6 pun Bapak Ibu harus ada RUP-nya. Kalau Bapak Ibu nggak ada RUP-nya, dengan metode pemilihannya adalah e-purchasing, maka nanti nggak bisa, Pak. Jadi tetap ada ya, Pak, kode RUP-nya. Gitu. Oke, cukup. Iya, cukup ya. Kita ya begitu ya, Pak Derajat ya. Ya. Nah, Kita untuk ke yang Pak derajat itu tepatnya RKA dan sirup ya RKA, sirup dan katalog. Jadi RKA itu Pak, itu kan anggarannya. Nanti Bapak susun setelah muncul anggarannya, Bapak susun namanya dokumen perencanaan pengadaan, dokumen peneta apa? Identifikasi pengadaan, perencanaan pengadaan. Ya, tadi itu pakai model apa? Mau pakai purchasing, katalog dan seterusnya. Tadi ada tahapannya yang sudah saya sampaikan. Nah, setelah sudah tahapannya nanti Bapak itu umumkan RUP. Setelah RUP-nya tayang, nanti pas mau belanja lewat katalog, nanti Bapak Ibu harus panggil nomor RUP-nya. Itu Pak Derajat ya. Oke ya, kita lanjut ya sambil kejar-kejaran waktu ini karena masih ada beberapa pertanyaan. Kita ke Oke. Pak Okta Heriadi. Ya, ya. Terkait informasi kategori KBKI dan KBLI, datanya sumbernya dari mana? Ya, masalah KBKI ini Pak Fidi. Ya, Baik. sumbernya dari mana? Oke, sebentar saya akan lihatkan. Saya lihatkan dulu ya. Katalog .id. Oke, sebentar. Oke. Eh, eh, Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya tadi bisa lihat di BPS Bapak Ibu sekalian. Artinya di BPS itu sudah menyusun KBKI dan KBLI-nya. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ini di klasifikasi web BPS .go.id. Ini ada Bapak Ibu sekalian, ada KBKI, ada KBLI. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja KBKI-nya atau di sini nanti Bapak Ibu mencari kasih seksi ada 10. Ini KBKI-nya 2015 ya. Nah, ini sudah ada, Pak. Bapak masuk divisi nanti. Nah, ini ada pilihannya. Hasil pertanian, kehutanan perikanan, biji besi, mineral, produk makan, barang lainnya, program logam besi dan seterusnya. Di 5 konstruksi dan jasa konstruksi, jasa perdagangan distribusi barang, jasa keuangan, jasa perusahaan, dan jasa kemasyarakatan. Nanti kalau Bapak Ibu dari klasifikasi ini nanti akan turunnya akan muncul Pak 91 misalnya. Nanti akan muncul lagi, kalau kita klik lagi akan muncul jasa turunannya kembali. Seterusnya begitu Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kalau Bapak Ibu mau sederhana lagi, Bapak Ibu bisa melihat contoh saja di katalog versi 6 kalau menurut saya sudah mulai bagus ya Pak. Artinya Bapak Ibu bisa mengecek misalnya Bapak Ibu mau belanja apa, saya contohkan di katalog versi 6 sebentar. Di katalog versi 6 ya. Nah, saya contohkan dulu di katalog versi 6 ya. Ya, jadi ini contoh eh, Bapak Ibu belanja misalnya apa ini? Bantek ya. Nah, klik aja Bantek. Nah, dan di sini nanti malah ini sudah ada TKD-nya. Bapak Ibu bisa lihat KBKI-nya. Nah, tinggal klik saja KBKI-nya. Nanti akan muncul, Pak, alat perlengkapan untuk binder lembaran lepas atau arsip. Dia KBK-nya adalah 4299501101. Di sini ada bentuknya program, masuk produk logam, produk fabrikasi, program, barang logam lainnya, alat perlengkapan untuk binder, lembar lepas, di sini alat perlengkapan untuk binder lepas dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu, Bapak Pak siapa tadi nanti Pak Okta bisa ngeliat di BPS. Nah, kalau KBLI, Bapak Ibu ngeliat di OSS. Nanti tinggal klik aja oss.go.id, itu nanti akan kita tinggal milih. Kira-kira ini cocoknya KBLI apa? Kurang lebih begitu. Iya,
Bagaimana, Pak Heri? Ya, seperti itu ya. Kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Pak Nyoman Astawa. Nah, di sini yang ditanyakan terkait cara pengadaan dengan swakelola, di mana dalam swakelola kan ada dibutuhkan penyedia dalam swakelola. Nah, terus bagaimana cara menuangkannya dalam RUP? Apakah dipisahkan RUP swakelola dengan RUP penyedia dalam swakelolanya? Mohon pencerahannya, Pak Widi. Disilakan. Ya, Bentar, saya akan lihat. yang irisan tadi itu, ya, Ya, sebentar ya. Nah, saya share dulu. Jadi gini Pak Nyoman, ya. Ini adalah di ini. Saya contohkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini itu sudah dikategorikan, Pak, penyedia, ya, penyedia, swakelola, dan di dalam kegiatan swakelola ini ada penyedia dalam swakelola, ya. Di dalam kegiatan ini ada penyedia dalam swakelola. Nah, kita lihat, ya. Jadi nanti, ya, contoh misalnya penyusunan target dan rencana kerja penerbitan SKP bagi UPT nilainya lah 21 juta. Nah, nanti sebenarnya eh, ada nggak penyedia dalam swakelonya? Kita lihat di sini ada nggak penyedia dalam swakelonya. Nah, nanti kita lihat Pak, ada nggak di sininya. Nah, ini muncul Pak. Karena ini sewa tempat perluasan safari kemarikan, maka itu masuk penyedia. Sewa perlapan, belanja bahan ini penyedia. Jadi secara strukturnya itu sudah dipisah. Tapi tetap nanti pada saat Pak Nyoman membuat swaklola, ya contohnya tadi itu di slide ya, ya saya contohkan di slide tadi, bukan ini sedang. Ya. Nah ini Pak, kalau kita lihat DPA atau di RKA, kan isinya gini kan Pak, belanja bahan, ada belanja jasa konsultan, belanja jasa profesi. Pada saat di aplikasi RUP-nya, kalau manfaat dari Bapak tadi awalnya adalah memilih swaklola, maka pas angka 750 juta itu nanti klik swaklola. Setelah itu nanti, ini kan belanja bahan ATK, komputer supplies, spanduk, seminar kit, itu masuk penyedia. Kan nggak bisa kita bikin kertas sendiri. Maka nanti diklik adalah penyedia. Tapi penyedia dalam swaklola statusnya. Jasa konsultan, masuk penyedia. Ya, terus honor karena dia nggak kategori kita kosongkan. Swab test itu masuk penyedia. Akomodasi hotel masuk penyedia. Jadi nanti setelah kita pilih semacam itu, ya seperti yang tampilan ini, maka nanti di DRUP-nya akan muncul semacam, bentar, mana aplikasinya tadi? Nah, saya lihat. Nah, akan muncul semacam ini, Pak. Ini adalah swaklola, ya. Oh, ini penyedia dalam swaklola. Nah, swakelolanya akan muncul eh, ini swakelolanya. Jadi nanti seperti ini. Jadi ada penyedia, swakelola, belanja bahan dan kelola. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Oke, lanjut. ya. Baik, Boleh satu pertanyaan lagi, Pak Widi? boleh, Di Pak. kolom Silakan, chat nggak ada. apa-apa. Ya, ini saya bacakan itu dari Pak Brandus UKPBJ Mentawai. Ya, terkait pengadaan obat itu kan 900 juta.
yang melakukan metode pemilihan purchasing itu kan ya seharusnya PPK ya. Ya, Nah, pada praktiknya PA menetapkan ya PP. Nah, dan ya, PP-nya tidak mau melakukan proses purchase ya ya, karena nilainya 900 juta ya. PP-nya meminta agar PPK merevisi RUP agar per masing-masing jenis obat dan nilainya di bawah 200 juta per jenis. Mohon penjelasannya gimana Pak kalau ada eh, kurang lebih kejadian yang ancang-ancang seperti itu apa dibolehkan atau seperti apa mohon penjelasannya Pak ya. ya. Baik, terima kasih Pak Brandus. Secara pagu memang pagu obat itu 900 juta. Tapi belanjanya kan nggak sekaligus. Artinya gini, kalau belanjanya nanti di atas 200 juta, ya, di atas 200 juta, maka itu gunakan akun PP. Nilainya eh, 200 juta gitu ya. Ya, artinya memang harus begitu dulu karena di bawah 200 juta itu kewenangannya PP. Makanya kan di situ pada saat mengajukan dari PPK ke PP ada surat nota dinas atau memo tolong diadain. Tapi kalau langsung 900 juta itu nggak boleh. Karena itu menjadi kewenangan belanjanya 200 juta, ada surat tolong diadain dulu. 200 juta, nanti PP-nya akan belanja 200 juta. Gitu. Nah, RUP-nya nggak usah direvisi, Pak. Biarkan saja RUP-nya adalah RPC Purchasing Belanja Obat. 50 RUP isinya cuma ada yang cuma 200 ribu, ada yang 1 juta, ada. Nah, itu kan terlalu repot nanti, Pak. Artinya Pak Brandus nanti posisi kayak gini, teman-teman nanti itu ya nggak usah bersulit. RUP-nya cukup 900 juta nggak apa-apa pagunya. Tapi belanjanya kan 200 juta. Makanya PPK-nya setiap belanjanya 200 juta. Nah, nanti biar PP yang belanja. Kan gitu. Jadi nggak perlu RUP Ya, 200 nggak perlu. Cukup satu kode RUP. Saat ini masih difasilitasi, Pak. Kecuali nanti kata LKPP nggak bisa, harus per item. Coba bayangkan, belanjanya per item obat. Wah, itu banyak ribuan nanti RUP-nya gara-gara item obatnya kan gitu. Jadi makanya begitu ada pagu 900, nanti PPK bersurat ke PP-nya, tolong minta diadakan belanja untuk 200 juta. Kirim. Kan di situ ada spek, ada referensi, kan usaha mikro kecil kan begitu misalnya. Artinya kan sudah masuk di situ. Begitu pejabat pengadaan review, oke, nilainya 200 juta. Ya udah nanti pejabat pengadaan yang belanja. Belanjanya senilai 200 juta. Kalau belanja di atas 200 juta, nanti pasti harus akunnya BPK. Nah, oke, itu Pak Brandus. ya, Jadi nggak perlu harus ah, revisi satu, kasihan nanti kebanyakan. Selama sistem ya, fasilitasi dan itu tadi itu saya contohkan tadi, ini contoh tadi, artinya kan difasilitasi, ya. Yang saya contohkan terakhir tadi, nah ini kan difasilitasi secara sistem. Jadi satu kode RUP, ya tadi itu mana tadi? Nah, satu kode RUP, ya belanja e-purchasing ini sampai 6 kali beli Pak. Jadi nggak perlu RUP ganti, RUP ganti, RUP ganti tidak, gitu. Ya, kurang lebih ya, gitu. ya, Nah, jelas terus ya. 2025 masih integrasi Pak. Harusnya kalau di SPD, sekarang ditanyakan dulu apakah di SPD sudah siap belum? Harusnya sudah terintegrasi. Yang kemarin setahu saya yang masih trouble itu di APBN karena menambah kementerian lembaga, Pak. Ya, coba saja nanti di Pak Bradus untuk ngecek di akun salah satu KPA-nya itu bisa narik nggak? Kalau sudah menarik berarti bisa, Pak. Artinya
sudah dibuka SIPD-nya. Tapi pertanyaannya, apakah sudah masuk di penetapan SIPD-nya? Itu kan ada tahapannya itu ya. Apakah sudah dikunci belum? Biasanya kan gitu. Nah, itu tolong dicek kembali. Kalau memang sudah, harusnya sudah bisa, Pak. Tapi kalau Anda APBN, mudah-mudahan minggu depan atau segera, itu karena memang kemarin ada informasinya adalah karena ya ada proses penambahan kementerian lembaga sehingga menambah banyak sekali kode-kode akun sehingga itu perlu diperbaiki. Kurang begitu Pak Brandes ya. Makasih. Iya, semua pertanyaan di kolom chat ya sudah semua ya. Tapi ada permintaan ini Pak Vidi, ada dari teman-teman Pak Samsul Rizal, Pak Mustajab, dan teman-teman lainnya supaya tabel format identifikasi kebutuhan itu bisa di-share ya, mungkin bisa uh, kita gunakan semua ya teman-teman Oke di Pak, nanti saya kirim daerah. kemana ya? Iya, kayaknya waktu kita sudah uh, habis ya, sudah lewat kayaknya ya. Nah, Pak Baik, Muji, petunjuk gimana kita akhiri atau gimana? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Oh ya, baik ya. Oleh karena waktu telah berakhir, saya mewakili kru MSTC mengucapkan terima kasih kepada Pak Fidi atas paparan materi, pencerahan dan ilmu yang diberikan kepada kami semua pada hari ini menjadi suatu pedoman dan panduan kami untuk kelanjutan tugas kami. Namun sebelumnya mohon berkenan Pak Fidi dapat menyampaikan pesan-pesan atau statement kepada kami semua, disilakan. baik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, proses pengadaan itu mulai dari perencanaan sampai serah terima. Artinya Bapak Ibu juga harus siapkan tahapan perencanaan ini sejelas mungkin, sedetail mungkin, sehingga nanti akan mempermudah proses persiapan sampai ke proses setelah terima. Jadi itu menjadi satu rangkaian alur sehingga nanti suatu saat kalau ada dokumennya bisa kita pedomani dari perencanaan sampai serah terima. Nah, sekarang kewajiban Bapak Ibu sekalian adalah mengumumkan rencana umum pengadaan yang nanti maksimal tanggal 31 Maret. Tapi tidak perlu harus menunggu 31 Maret karena nanti ada sebagian harus sudah berkontrak per 1 Januari. Artinya sudah ada yang proses, baik itu nanti proses tender maupun melalui purchasing. Jadi sesegera mungkin Bapak Ibu untuk melakukan proses belanjanya untuk agar nanti tanggal 1 Januari atau Januari per 1 Januari sudah efektif berjalannya kontrak. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator dan Pak Muji. Terima kasih. Izin Pak Muji, ada pesan-pesan yang disampaikan ke kami. Ya, terima kasih Pak Madin, Pak Widi atas presentasinya hari ini. Eh, Tolong Bapak Ibu jangan lupa absensi ya. Jangan lupa absensi untuk dapat sertifikat. Kita bertemu lagi nanti hari Senin membahas mengenai jabatan fungsional pengadaan di hari Senin ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita boleh off semua kalau sudah absensi. Terima kasih Pak Widi, Pak Madin, dan Bapak Ibu sekalian. Terima Wassalam. kasih. Pak Muji Dengan udah ini Pak. kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, semua rekan-rekan yang bergabung pada sore hari ini. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya kita pada hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, di kelautan ombak berirama, perikan segar sumber daya kita. Ya, pengadaan yang bijak, langkah yang tepat, bukan niat agar tak terjerat. Salam pengadaan, sampai jumpa Salam kembali. pengadaan. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak.